wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu off cam karena sini penawangan mati lampu dan hujan, Bapak Ibu. Yang saya hormati Pak Edi selaku koordinator PP A7 Kabupaten Grobogan. Yang saya hormati Bapak Ibu PP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu CGP A7 Kabupaten Grobogan. Seperti undangan tadi siang bahwa pada malam ini akan diadakan kegiatan penyamaan persepsi pendampingan individu yang keempat PGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Sebelumnya saya bacakan susunan acara pada malam ini. Yang pertama nanti ada sambutan yang akan disampaikan oleh koordinator PP. Yang kedua penjelasan teknis PI1 yang disampaikan sama Bapak Rohib. Yang ketiganya tanya jawab. Yang keempat refleksi. Yang kelimanya nanti ada penutup. Oke, kegiatan pada malam hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk kegiatan yang kedua, acara yang kedua yaitu sambutan dari koordinator PP kepada Bapak Edi Susanto, kami persilakan. Monggo, Pak. Terima kasih. Mas Sekretaris PP Angkatan 7, Mas Adi Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ini adalah mungkin hal pertama yang kita nanti yaitu pertemuan melalui Zoom antara PP dan CGP secara bersama-sama. Ini kalau saya menyapa teman-teman itu satu persatu terlalu banyak, maka saya beri kesempatan teman-teman untuk menyapa saya. Monggo. Tuh. Oke, langsung saja karena waktunya juga mungkin teman-teman masih banyak tugas berkaitan dengan pembelajaran daring. Sambutan ini adalah sambutan selamat datang kepada teman-teman, karena nanti saya juga direfleksi mungkin agak panjang. Ada beberapa hal nanti kami sampaikan di refleksi yang ini merupakan hasil dari rapat di teman-teman PP bagaimana kelanjutan CGP ini ke depan agar supaya hasil dari pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 7 itu bisa maksimal. Hal ini dirasa sangat penting karena teman-teman CGP ini sudah mendapatkan amanah yaitu menjadi kepala sekolah yang secara normatif syarat menjadi kepala sekolah itu memiliki sertifikat guru penggerak. Karena di Kabupaten Grobogan memang masih minim, terutama di jenjang SD adanya guru yang memiliki sertifikat guru penggerak, maka diambillah kebijakan teman-teman yang masih melaksanakan pendidikan ini diangkat dulu menjadi kepala sekolah. Harapan kami teman-teman ini jangan terlena, harus tetap tancap gas untuk memantaskan diri karena jangan sampai nantinya pendidikan guru penggerak ini yang kalau tidak salah tinggal sekitar 35% ini hanya dijadikan teman-teman sebatas formalitas atau simbolis, karena yang diharapkan adalah pasca teman-teman lulus, pasca apa yang dilakukan dari teman-teman ini setelah atau pasca melaksanakan pendidikan guru penggerak. Mungkin itu dari saya, nanti kita akan banyak beberapa hal yang saya sampaikan nanti direfleksi saja. Pada poinnya adalah pada pendampingan individu 4 tadi disampaikan Pak Agus salah ucap mungkin ya tadi menyampaikan PI1.
pada PI4 ini memang ada hal-hal yang sangat butuh pemahaman, kemudian butuh keseriusan dan komitmen bersama supaya PI4 ini berjalan dengan lancar dan tentunya sukses, membawa manfaat, membawa kebaikan bersama, sehingga perlu disampaikan beberapa poin penting yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Rohib yang kami tunjuk untuk menyampaikan apa-apa saja yang ada di PI4, tugas terutama disiapkan oleh calon guru penggerak. Mungkin itu pengantar dari saya. Bergabung selamat mengikuti apa yang disampaikan oleh perwakilan PP yaitu Pak Rohib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas sambutannya. Acara selanjutnya itu penjelasan teknis PI4 yang akan disampaikan oleh Bapak Wahib. Monggo Pak Wahib atas waktu dan tempat, monggo dipersilakan. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati itu teman-teman PP, terutama adalah Pak Edi Sustanto selaku koordinator PP Kabupaten Grobogan, dan juga teman-teman guru hebat ini CGP Angkatan 7 yang kami banggakan juga kami dambakan. Mari kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa sampai hari ini, detik ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan sehingga bisa bertemu walaupun lewat tatap maya. Mungkin di sana sini banyak kendala ini. Ini juga hujan deras sekali. Tadi saya khawatir, saya sudah lama nggak bisa masuk-masuk ini, panggil-panggil Pak Agus tadi selaku hostnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini, kenapa ini diadakan pertemuan secara menyeluruh, yaitu semua PP dan CGP di Kabupaten Grobogan. Tapi kalau saya lihat baru 115 yang bisa masuk pada malam hari ini. Mungkin yang kemungkinan yang lain ataukah masih ada kendala atau mungkin masih ada aktivitas yang lain. Nah, tentunya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan juga perlu ketahui Bapak Ibu semuanya adalah terutama adalah para CGP untuk kegiatan pendampingan individu 4 nanti. Nah, harapannya Bapak Ibu nanti ketika pelaksanaan pendampingan PI4 ini bisa melaksanakan kegiatan yang semaksimal mungkin. Bapak Ibu yang berbahagia, baiklah pada malam hari ini kita mulai saja berkaitan dengan teknis pelaksanaan pendampingan individu 4. Nah, sebelum pelaksanaan atau hari H sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh BPGP Provinsi Jawa Tengah, tentunya Bapak Ibu minimal 1 hari sebelumnya, ini sebelum pelaksanaan observasi atau supervisi, ini CGP mengirimkan RPP yang akan digunakan untuk praktik pembelajaran. Nah, harapannya RPP yang dikirimkan itu, yaitu RPP yang sudah diberi masukan atau sudah divalidasi oleh PP, dan kemudian sudah direvisi oleh CGP tersebut. Nah, sekali lagi, paling lambat nanti 1 hari sebelum pelaksanaan itu PP sudah menerima RPP dari CGP yang akan didampingi. Nah, harapannya apa? Biar para PP ini tahu persis bagaimana langkah-langkah
yang akan disampaikan oleh CGP dalam proses pembelajaran di kelas tentunya. Kemudian yang kedua, ini observasi pembelajaran itu akan dilakukan di kelas CGP secara luring. Kenapa di kelas CGP? Kalau CGP itu mengampu atau mengajar di kelas 1, itu ya mungkin pelaksanaan observasinya juga di kelas 1 dan seterusnya. Kemudian kalau CGP yang sudah beralih atau sudah diangkat menjadi kepala sekolah, nanti praktiknya bisa memilih kelas mana yang akan digunakan untuk praktik pembelajaran. Ini dipersilakan untuk CGP yang sudah menjadi kepala sekolah. Kemudian observasi ini akan dilakukan itu minimal 2 jam pelajaran itu dengan durasi waktu yang sudah disesuaikan dengan jenjang sekolah. Maksudnya kalau SD mungkin durasi waktunya 1 JP itu 30 menit, ya berarti dikalikan 2 berarti 60 menit. Misalkan kalau SMP itu durasi 1 jamnya itu 35, berarti ada 7 menit dan 70 menit dan seterusnya. Itu pra kegiatan, yaitu sebelum pelaksanaan kegiatan observasi dimulai. Nah, kemudian pada hari H atau pelaksanaan observasi, ini ada 3 bagian nanti, yaitu ada pra-observasi, kemudian pelaksanaan observasi, juga ada pasca observasi. Nah, nanti kegiatannya apa saja, ini perlu saya sampaikan secara umum. Yang pertama, yaitu kegiatan pra-observasi. Apa yang dilakukan oleh PP dan juga apa yang harus dipersiapkan atau dilakukan oleh CGP. Kegiatan pra-observasi itu yang pertama, PP sebagai supervisor itu akan menyampaikan tujuan supervisi. Jadi kehadiran Bapak Ibu sebagai PP nanti akan menyampaikan tujuannya itu apa di sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, CGP menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini adalah pembicaraan yang santai saja, itu biasa, karena dilakukan sebelum pelaksanaan proses supervisi. Kemudian yang ketiga, PP itu akan melakukan observasi atau supervisi secara menyeluruh dalam proses pembelajaran. Kenapa saya katakan menyeluruh? Karena yang namanya supervisi atau observasi itu kadang-kadang ada, Pak, saya mau minta disupervisi bagian ini. Mungkin penilaian, atau mungkin cara penyampaian pembukaan, dan seterusnya. Nah, kegiatan inti, dan seterusnya. Tetapi ini PP akan melaksanakan observasi secara menyeluruh. Jadi bukan bagian per bagian, intinya begitu. Kemudian PP sebagai supervisor itu akan mencatat kegiatan Bapak Ibu CGP yang sedang melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Sekali lagi, PP sebagai supervisor itu akan mencatat semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh CGP di kelas tersebut sesuai dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Kemudian hasil percakapan pra-observasi ini itu akan dicatat oleh PP pada lampiran 4. Nah, lampiran 4 ini nanti akan disinkronkan pada kegiatan observasi, yaitu di dalam kelas tentunya. Kemudian berikutnya, itu CGP menyiapkan perlengkapan untuk merekam atau membuat video pembelajaran. Sekali lagi, CGP menyiapkan perlengkapan untuk merekam atau membuat video pembelajaran.
Karena apa? Hasil rekaman atau video pembelajaran ini nanti akan Bapak Ibu CGP bawa ketika kegiatan Loka 4. Karena nanti di kegiatan Loka 4, Bapak Ibu CGP akan mempraktikkan sesama CGP yang lain, nanti video Bapak Ibu akan saling diamati oleh CGP yang lain. Ini, maka Bapak Ibu untuk mempersiapkan perlengkapan untuk merekam atau membuat video. Nah, tentunya Bapak Ibu CGP bisa minta bantuan teman sejawat untuk melakukan perekaman atau video pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas tersebut. Itu kegiatan pra. Nah, sekarang yang kedua yaitu kegiatan selama observasi pembelajaran atau supervisi. Yang pertama, CGP itu melakukan proses pembelajaran di kelas itu sesuai dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Jadi mulai pembukaan, kegiatan inti, sampai refleksi, penutup refleksi, dan seterusnya, ini Bapak Ibu harus bisa menyesuaikan seberapa waktu yang digunakan untuk pembukaan, kemudian inti juga penutup. Ya, ini harus bisa memanage waktu yang disediakan. Jangan sampai yang biasanya, ini karena bulan puasa, ini kan waktunya, durasinya dikurangi. Kalau biasanya kalau SMP itu 40 menit, sekarang mungkin ada yang 35, ada yang 30. Dan ini tentunya Bapak Ibu 2 jam JP ini harus bisa dimaksimalkan sesuai dengan rencana Bapak Ibu yang tertera dalam RPP itu. Kemudian yang kedua, PP itu akan mengambil data atau informasi secara objektif itu mengenai proses pembelajaran. Jadi sekali lagi ini PP nanti akan mengambil data atau informasi secara objektif mengenai proses pembelajaran. Nah, ini sekali lagi data ini akan disinkronkan pada lampiran 4 ketika wawancara di pra-observasi tadi. Dan nanti akan disinkronkan. Kalau di sana tujuannya seperti apa, masuk enggak di sini dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu PP akan melakukan pengamatan. Apakah sudah sesuai dengan perangkat yang sudah dibuat, kemudian materinya sudah sesuai yang dicantumkan pada RPP, mungkin juga sudah menerapkan budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, atau pembelajaran sosial emosional. Tentunya di sana harapannya ketiga-tiganya itu adalah muncul pada kegiatan proses pembelajaran ini. Nah, kemudian pada kegiatan ini nanti, kegiatan CGP, Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran ini, nanti akan dicatat oleh PP dalam form atau lampiran 5 nanti secara menyeluruh. Karena yang namanya proses observasi itu adalah memotret apa adanya. Jadi memotret apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu ketika sedang melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Kemudian berikutnya, kegiatan observasi berikutnya, yaitu tadi sudah dikatakan, CGP merekam atau membuat video selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi sekali lagi, ini penting. Karena apa? Video ini nanti juga bisa diunggah oleh Bapak Ibu, mungkin di PMM, atau mungkin kegiatan aksi nyata, dan seterusnya. Ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk kepentingan yang lain. Nah, harapannya kegiatan proses pembelajaran ini bisa dilaksanakan secara maksimal. Dan mohon untuk Bapak Ibu mempersiapkan
kegiatan ini yang sebaik-baiknya. Apa yang dibutuhkan ketika proses pembelajaran, mulai dari mungkin LKPD-nya dan seterusnya, kemudian alurnya seperti apa, nanti tolong betul-betul dipersiapkan sehingga nanti hasilnya juga baik ketika diamati oleh orang lain. Nah, itulah kegiatan ketika saat observasi pembelajaran, yaitu kegiatan PP dan CGP. Kemudian setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada kegiatan lagi yang namanya pasca observasi. Jadi kegiatan Bapak Ibu nanti antara PP dan CGP ada 3 tahap ya. Yang pertama adalah pra sebelum kegiatan pembelajaran, yang kedua adalah saat pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah setelah selesai proses pembelajaran atau pra observasi. Nah, kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat kegiatan pasca observasi? Yang pertama, PP akan melakukan refleksi, tentunya bersama CGP berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi refleksi CGP setelah melakukan proses pembelajaran. Sama-sama merefleksi kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan seterusnya. Nanti harapannya Bapak Ibu bisa menemukan kekurangannya dan kelebihannya apa, bisa menyampaikan ketika berdiskusi, berefleksi bersama-sama antara PP dan CGP. Kemudian kegiatan pasca observasi yang kedua, itu PP akan menyampaikan hasil analisis data observasi kepada CGP. Jadi analisisnya seperti apa ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Ya, ini akan disampaikan pada CGP saat kegiatan pasca observasi. Kemudian kegiatan yang ketiga, pasca observasi yang ketiga, itu merencanakan tindak lanjut antara PP dan CGP juga melaksanakan kegiatan tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya CGP apa? Setelah mendapatkan masukan dari PP, tentunya akan ditindaklanjuti oleh CGP. Nah, kemudian PP juga membuat rencana tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya apa? Ya mungkin akan menanyakan, mengonfirmasi lagi ketika pelaksanaan pendampingan yang akan datang. Itu kegiatan pasca observasi. Nah, tentunya kegiatan pasca ini kita juga bincang-bincang santai seperti halnya kegiatan pasca observasi di atas. Nah, kemudian berkaitan dengan observasi, nanti ada 3 kelompok di sana, Bapak Ibu. Ini perlu disampaikan supaya CGP itu betul-betul mempersiapkan apa-apa yang nanti akan diobservasi oleh PP di lapangan. Nah, harapannya memang semua CGP itu setelah tahu rubriknya seperti apa atau kisi-kisinya seperti apa, nanti harapannya setiap rubrik itu nilainya adalah 4 semuanya, sehingga akumulasinya bisa sangat baik nanti. Nah, sangat baik itu nilainya berapa? Mungkin 91 sampai 100 itu sudah sangat baik ya. Ini. Kemudian dengan berkaitan dengan observasi. Observasi yang pertama itu berkaitan dengan pengembangan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid ketika belajar. Ya, supaya murid itu bisa belajar dengan nyaman. Ini juga kegiatan Bapak Ibu nanti di lapangan. Nah, kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan murid itu yang seperti apa? Mungkin penggunaan komunikasi Bapak Ibu dengan siswa itu seperti apa, kemudian empatik dari guru,
emosi positif dari guru, kemudian penerapan disiplin, dan juga pemberian motivasi tentunya. Ya, dan ini di awal itu seperti apa kegiatan Bapak Ibu nanti juga akan dicatat semuanya oleh PP, dimasukkan ke dalam form atau apa itu lampiran yang kelima nanti. Nah, di sana ada semuanya catatannya. Nah, mudah-mudahan catatan Bapak Ibu nanti semuanya adalah baik. Kemudian yang kedua, kegiatan observasinya ketika di dalam ruangan itu, bagaimana CGP atau guru itu memandu proses pembelajaran, yaitu proses belajar mengajar yang efektif, melakukan pembukaan proses pembelajaran. Apakah di situ sudah muat sosial emosional, kemudian di dalam aktivitas pembelajaran tersebut. Kemudian bagaimana pendekatannya dalam mendampingi siswa itu. Kemudian penggunaan strateginya pembelajaran itu seperti apa. Dan kemudian bagaimana Bapak Ibu guru yang sedang melaksanakan kegiatan praktik itu menutup proses pembelajaran. Ya, itu seperti apa. Itu adalah bagian observasi di lembaran kami itu yang kedua tentunya. Nah, kemudian berikutnya itu ada lembaran observasi itu yang ketiga. Ini berkaitan dengan asesmen, umpan balik. Bagaimana Bapak Ibu itu bisa memberikan umpan balik terhadap siswa. Nah, tentunya asesmen-asesmen yang digunakan bisa asesmen yang meliputi yaitu penilaian yang dilaksanakan itu selama proses pembelajaran, kemudian setelah pembelajaran, atau mungkin menilai proses pembelajaran itu sendiri. Ya, jadi teknik Bapak Ibu ketika memberikan asesmen kepada peserta didik saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Nah, demikian Bapak Ibu langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pendampingan individu yang keempat. Nah, harapannya Bapak Ibu sekali lagi ini bisa menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya karena ini masih ada beberapa hari karena pendampingan individu 4 ini akan dimulai tanggal 28 kalau tidak salah. Mungkin ada yang 28, 29, 30 dan seterusnya sesuai dengan jadwal yang sudah tertera atau sudah ditetapkan oleh BPGP. Dan Bapak Ibu semuanya tentunya sudah mengetahui kapan Bapak Ibu PP akan menghadiri atau melaksanakan kegiatan pendampingan, kemudian melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Demikian Bapak Ibu informasi berkaitan teknis pelaksanaan pendampingan individu keempat ini. Sebelum nanti bisa ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi, bisa dikonfirmasikan, dan waktu selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Agus selaku pembawa acara. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahib atas penjelasan teknis pelaksanaan PI keempat CPGP A7 Kabupaten Grobogan. Kemudian kita masuk ke acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Saya buka 2 tomin saja dengan 1 tominnya 3 penanya. Monggo kami persilakan, mungkin ada yang mau didiskusikan di sini. Oh, monggo Pak Eko Budiono. Langsung saja ya Pak. Monggo Pak. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Rohib,
Alhamdulillah kita bersua kembali setelah kita ketemu di PI 3 kemarin ya Pak. Jadi begini Pak Rohib, yang ingin saya tanyakan tadi pada kegiatan pasca observasi, Bapak menyampaikan ada 3 observasi. Lah, sebelum 3 observasi yang Bapak sampaikan tadi, Bapak menyampaikan ada 3 kelompok. Nanti akan dibuat 3 kelompok. Ini yang perlu diperhatikan. Lah, 3 kelompok ini tadi apa? Mohon maaf Pak, tadi belum Bapak jelaskan. Tapi ketika Bapak menyampaikan ada 3 kelompok, lah Bapak terus menyebutkan observasi yang observasi yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, apakah yang dimaksud ini 3 observasi atau ada 3 kelompok yang lain? Nah, maksudnya kelompok ini kelompok yang seperti apa? Terima kasih Pak Rohib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab atau nunggu yang lain, Pak? Monggo Pak Rohib langsung jawab, Pak. Monggo. Oke. Terima kasih Bapak. Tadi saya menyampaikan berkaitan dengan yang pertama pasca observasi ya. Kegiatan pasca observasi dulu. Kalau pasca observasi itu PP akan melakukan refleksi bersama CGP, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu PP akan menyampaikan hasil analisisnya berkaitan dengan observasi kepada CGP. Kemudian PP itu akan memberikan umpan balik, kemudian ditindaklanjuti dengan rencana aksi pengembangan. Itu adalah pra-observasi. Nah, yang namanya observasi, ada observasi 1, 2, 3, itu adalah kegiatan observasi, boleh dikatakan kegiatan inti ketika berada di dalam ruangan, ya, berada di dalam ruangan. Kalau kegiatan pra itu kan bisa ngomong-ngomong santai, mungkin di teras atau mungkin di ruang guru, ruang kepala sekolah dan seterusnya. Kemudian kalau pasca observasi juga sama, bisa dilakukan di mana saja, mungkin di bawah pohon yang rindang dan sebagainya. Pokoknya antara PP dan CGP itu nyaman untuk berdiskusi berkaitan dengan kegiatan proses pembelajaran. Nah, tentunya diskusinya nanti dengan alur coaching mesti ya, itu kita terapkan karena Bapak Ibu kemarin juga sudah menerima seperti itu. Nah, berkaitan dengan observasi 1, 2, 3 itu akan diambil oleh PP ketika melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas. Ada observasi 1, maksud saya kami akan menggolongkan 1, 2, 3. Ya, itu. 1 itu apa? Ini harapannya yang melakukan praktik itu guru atau CGP itu mengembangkan lingkungan kelas, memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Kemungkinan kan Bapak Ibu muridnya mungkin ada yang berkebutuhan khusus, ya syukur-syukur semuanya adalah baik semuanya, tidak ada ya. Jadi bisa. Nah, ini observasi kami. Kemudian penggunaan komunikasi yang positif tentunya dilihat dari bahasa dari seorang bapak atau ibu terhadap anaknya itu seperti apa dan sebagainya, ekspresi dan seterusnya. Nah, kemudian di dalamnya juga ada penerapan disiplin, pemberian motivasi, itu tahapan observasi kami di Bapak awal tentunya. Ya, ini kata saya yang mengkategorikan adalah kami Bapak, bukan panjenengan, tetapi panjenengan sebagai CGP yang melaksanakan kegiatan proses pembelajaran ini juga harus tahu, ya, juga harus tahu kegiatan observasi status yang seperti apa. Nah, materi ini nanti ini akan saya berikan kepada PP Bapak Ibu sehingga nanti PP Bapak Ibu bisa nge-share melalui grup Bapak Ibu sehingga rambu-rambu yang nanti akan dilakukan oleh PP ketika praktik itu seperti apa toh. Sehingga nanti harapannya nilainya maksimal semuanya. Harapannya adalah di atas 90 Bapak Ibu. Ya, harapannya semuanya di atas 90. Sangat baik semuanya, ya. Saya yakin dan percaya kok Grobogan ini luar biasa, CGP-nya luar biasa. Ini semua hasil rata-rata menilai Grobogan boleh dikatakan is the best ini dalam segala hal. Itu. Kemudian kami sebagai PP itu
mengkategorikan observasi kami di tahap yang kedua. Ini Bapak saya yang kedua. Ini adalah saya melihat bagaimana CGP itu memandu proses pembelajaran. Saat memandunya dengan proses pembelajaran yang efektif. Mulai dari pembukaannya, kemudian muatan sosial emosionalnya sudah ada enggak? Diferensiasinya ada enggak di situ? Sudah tergambarkan tidak? Bagaimana aktivitas pembelajarannya? Pendekatan yang digunakan itu seperti apa? Kemudian strateginya seperti apa? Kemudian sampai penutupnya Bapak Ibu melakukan refleksi itu seperti apa? Nah, ini kategori kami yang di lapangan sebagai observer itu seperti itu. Kemudian juga ada kategori kami sebagai observer yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu itu ketika melakukan assessment, ya, assessment. Kalau assessment yang keren itu kan ada assessment of learning, assessment for learning, juga ada assessment as learning. Ya, ketiga-tiganya itu muncul atau tidak. Nah, ini akan kami catat semuanya kegiatan Bapak Ibu itu akan terpotret di dalam form 5. Akan tetapi sekali lagi walaupun kita memotret apa adanya, hasilnya seperti apa, yang namanya potret itu kan bisa jas hijau aja bisa dibuat merah dan sebagainya. Gitu Bapak Ibu ya. Tetapi kita tetap yang namanya observer itu akan memotret apa adanya dulu ketika Bapak Ibu praktik di lapangan. Sementara itu Bapak yang saya sampaikan. Kembali Pak Agus. Terima kasih Pak Roy. Suwun Pak Wahib, jawaban yang sangat memuaskan nih Pak Eko. Mungkin ada lagi Pak Ibu yang mau bertanya atau berdiskusi di sini, monggo. Atau sudah cukup jelas nih? Jelas, cukup jelas. Oh, ada nih si Ibu siapa ini? Putri Novita. Monggo Bu. Ya, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kaitannya dengan nanti implementasi PSE Bapak. Jadi di dalam observasi nanti, apakah PSE itu harus diimplementasikan ke dalam pembelajaran atau boleh dilaksanakan di dalam pengajaran eksplisit atau sebelum pembelajaran intinya dimulai? Karena kemarin saya praktik yang sudah saya laksanakan itu masih pembelajaran di luar pembelajaran inti. Seperti itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Ibu. Monggo Pak Wahib langsung ditanggapi ya. Pak, monggo. Bu Putri Novita, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Ya, sebetulnya yang namanya PSE, KSE, kompetensi yang itu sosial emosional, ini sebetulnya janjane kita itu sudah melaksanakan sebetulnya secara walaupun namanya belum ada namanya mungkin, tetapi janjane yo saya sudah itu melaksanakan seperti itu. Nah, karena ini pelaksanaannya kegiatannya adalah di dalam, ini harapannya tergambar ketika proses di dalam ruangan itu Ibu. Ya, jadi PSE, KS-nya tergambar ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan di dalam ruangan itu. Saya yakin dan percaya mungkin sebelumnya, mungkin di luar sana, itu Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan yang tersirat di dalamnya berkaitan dengan KSE PSE ini. Tetapi nanti Bapak Ibu sebagai PP akan melihat langsung ketika di dalam ruangan itu. Nanti tampak enggak? Karena apa? Karena rekaman jejak Bapak Ibu ketika di dalam ruangan nanti kan akan di video secara langsung. Nah, video nanti juga akan diamati. Ada enggak kegiatan PSE-nya terselip di dalamnya? Nah, itu Ibu. Jadi kegiatan itu harus tergambar ketika saat Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Gitu Ibu Novita. Iya, terima kasih Pak Rohib. Terima kasih Pak Wahib. Kita masuk ke penanya yang ketiga yaitu Bapak Sawijo. Monggo untuk Pak Sawijo, silakan Pak, monggo.
Ya, terima kasih. Izin bertanya Pak Rohib ya. Tadi disampaikan bahwasannya terkait dari PI4 ini adalah tentang praktek mengajar. Tentunya tadi disampaikan ada rubrik atau kisi-kisi yang menjadi pedoman PP di dalam nanti mengobservasi CGP. Yang ingin saya tanyakan adalah dari nanti rubrik atau kisi-kisi yang akan menjadi pedoman PP ketika observasi, bisakah nanti CGP mengetahui terlebih dahulu? Sehingga apakah nanti di observasi penilaiannya itu mulai dari sistematika RPP-nya, kemudian dari proses pembelajaran yang dilakukan seperti apa, rubriknya dan sebagainya, sehingga nanti mungkin ini akan menjadi panduan bagi kami di dalam menyusun RPP dan di dalam nanti kita memaksimalkan di dalam proses pembelajaran. Begitu Pak Rohib, terima kasih. Terima kasih Pak Sawijo. Ini ketemu lagi karena kemarin di Loka 3 kalau nggak salah kita satu kelas juga ini. Pak Sawijo ini juga luar biasa. Sekarang yang sudah diangkat jadi kepala sekolah ini. Pindah di mana nih Pak Sawijo? Di dalam kota atau di luar kota ini? Masih di Kecamatan Prodadi. Oh, Prodadi. Oke, Pak Sawijo tadi sudah saya sampaikan bahwa kisi-kisi ini nanti beserta rubriknya akan saya kirimkan pada PP Bapak Ibu. Nanti biar nanti ditambahi oleh PP Bapak Ibu sendiri, kemudian di-share ke grup PP. Saya yakin dan percaya setiap PP pasti punya grup dengan CGP-nya. Paling tidak ada 7 di sana. Nanti apa toh kisi-kisinya? Sehingga Bapak Ibu nanti harapannya memang bisa runtut dalam melaksanakan proses pembelajaran ini, mulai dari pembukaan, kemudian kegiatan inti, sampai penutupnya seperti apa, nanti bisa tergambar semuanya, sehingga bisa terpotret semuanya pada form yang kami bawa gitu. Tadi kan ada saya katakan ada observasi 1, observasi 2, observasi 3, tetapi mulai dari pasca, kemudian observasi, kemudian dimulai dari pra, itu semuanya sudah tercover. Nanti akan kami sampaikan Pak Sawijo. Jadi langkah-langkah yang kami sampaikan pada malam hari ini, kemudian ditambah dengan kisi-kisinya. Termasuk mungkin rubriknya nanti. Harapannya kalau nilainya 1 seperti apa, 2 seperti apa, 3 seperti apa, 4 seperti apa kegiatan yang dilakukan oleh CGP. Nah, harapannya memang maksimal. Saya harapkan semuanya adalah maksimal. Sekali lagi, kami sebagai PP nggak pelit-pelit juga kok. Kalau memang bagus, kenapa tidak gitu ya? Tapi luar biasa. Saya lihat nilainya luar biasa semuanya. Saya bisa melihat nilai Bapak Ibu hasil ketika memberikan nilai Bapak Ibu semuanya. Ya, itu luar biasa semua 100, 100, 100, 95, 98 dan sebagainya. Itu kan luar biasa. Sangat baik semuanya. Gitu Pak Sawijo. Itu ya nanti akan kami sampaikan kepada PP Bapak Ibu masing-masing. Begitu, kembali Pak Agus. Terima kasih Pak Wahib atas penjelasannya. Mohon ditunggu nanti Pak Sawijo, nanti akan dibagikan oleh PP-nya masing-masing Bapak. Oke, kita masuk Tomin yang kedua untuk 3 penanya. Mungkin masih ada yang mau bertanya, monggo. Atau cukup nih? Cukup. Cukup, oke. Cukup, Pak. Cukup. Karena waktunya sudah malam, cukup. Kita masuk untuk terima kasih Pak Wahib atas penjelasannya. Kita berikan applause yang sangat meriah untuk Pak Wahib. PP-nya siapa ya Pak ya? Itu. Kita lanjut untuk kegiatan. Oke, kita lanjut untuk masuk acara yang selanjutnya yaitu refleksi yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Susanto sebagai koordinator PP juga ketua umum di PP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Monggo untuk waktu dan tempat Pak Edi kami persilahkan. Terima kasih. Berjumpa kembali dengan Edi Selalu di Hati. Apresiasi buat Pak Rohib yang telah menjelaskan secara runtut, gamblang, dan tentunya
dapat diterima oleh CGP sehingga dapat segera dipersiapkan apa-apa yang perlu segera dilakukan untuk menghadapi kegiatan PI 4. Dan tadi yang berkaitan dengan kisi-kisi instrumen observasi, tentu kami juga sudah komitmen kepada semua PP untuk segera membagikan ke PP sehingga apa-apa yang ada di dalam instrumen observasi itu bisa dimunculkan saat praktek pembelajaran nanti. Jadi teman-teman bisa fokus pada apa-apa yang menjadi rubrik penilaian itu sehingga semua bisa muncul indikator yang diharapkan bisa muncul maksimal nilainya 4 semua kan. Nanti nilainya kan 1, 2, 3, 4. Kalau tidak muncul otomatis 1, kalau muncul maksimal otomatis nilainya 4. Itu yang menjadi harapan kami. Terima kasih. Kemudian ada beberapa refleksi kepada teman-teman CGP semua dan teman-teman PP cukup mendengarkan. Yang pertama adalah berkaitan dengan pemimpin pembelajaran, yaitu saya ingin menyampaikan bahwa seorang pemimpin itu adalah potensi, bukan kompetensi. Ya. Jadi apakah teman-teman memiliki potensi dalam menjadi pemimpin ini? Itu yang perlu kita gali. Kalau kompetensi itu bisa kita pelajari, tetapi ketika sudah potensi itulah yang diharapkan sehingga teman-teman ini dalam menjadi pemimpin dalam hal ini kepala sekolah tentu akan lebih maksimal dan dapat melakukan inovasi-inovasi sekaligus mengambil keputusan strategis yang itu tentunya bermanfaat buat lingkungan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Mungkin saya juga karena saya ini belajar dari pengalaman, belajar dari hal yang sudah saya lakukan sendiri sehingga mungkin ini bisa kami bagikan juga. Strateginya diantaranya adalah cari hal yang berbeda. Ini saya belajar dari pengalaman saya ketika saya memimpin organisasi pangan atau Persatuan Pangan Indonesia bagaimana strategi meraih prestasi. Jadi dilatar belakangi bahwa semua mengurus organisasi Persatuan Pangan Indonesia Jawa Tengah yang ada 35 ketika melakukan kejuaraan di tingkat Jawa Tengah, semuanya berlatih, semua melakukan pelatihan, memiliki teknik, memiliki pelatih berstandar, memiliki fasilitas, memiliki alat yang sama, dan semua tentu ingin juara. Kalau kita menggunakan metode strategi yang sama, tekniknya seperti itu, pelatihnya standarnya sama, latihannya mungkin seminggu 3 kali atau seminggu. Jadi itu hal-hal yang menurut saya adalah hal yang sama. Bagaimana saya bisa mewujudkan prestasi. Akhirnya kami memilih teknik latihan yang itu tidak dilakukan oleh pelatih yang lain. Karena tadi ya standarnya alatnya sama, lapangannya sama, jam latihannya sama, pelatihannya sama. Anak-anak itu saya suruh memanah sambil merem dengan jarak 10 meter. Merem beneran itu tutup mata. Untuk mengolah rasa. Jadi ketika merem saja sudah bisa merasakan bidikan, merasakan sasaran, apalagi kalau melek. Dan hasilnya luar biasa. Kami kemarin di Kebumen di level Jawa Tengah itu mendapatkan 8 emas, 3 perak, 8 emas dan 3 perak. Itu adalah bisa dikatakan artinya carilah hal yang beda. Ojo sing umum, umum ya hasilnya nanti akan. Kemudian berpikir positif. Saya ada cerita, taruhlah namanya bulan itu, kemudian akan melaksanakan latihan golf di parkiran golf itu. Bulan itu ada seorang ibu membawa anaknya minta uang, Pak, bantu saya untuk mengobati anak saya yang sedang sakit. Si Bulan mengasih uang sampai di lapangan, sampai dari parkiran sampai ke lapangan ketemu teman-temannya
Kamu ngapain ngasih uang ibu itu? Uang ibu itu selalu kalau ada orang yang parkir selalu datang minta uang. Bilangnya yuk buat mengobati anaknya. Kamu telah tertipu. Apa yang dilakukan Fulan? Ternyata Fulan jawabannya adalah alhamdulillah. Berarti tidak ada anak yang sakit. Berarti anaknya tidak sakit. Hal-hal semacam itu kan berpikir positif, artinya dia mengambil sisi positif yang lainnya. Bukan, wah kalau mungkin kebanyakan, waduh asem aku ketipu, aku kapusan. Tapi dia justru bersyukur bahwa anaknya tidak sakit. Orang gagas setelah tidak gagas apa yang sudah diberikan, tapi dia lebih bersyukur kepada ternyata tidak ada yang sakit. Itu mungkin bisa menjadi pilihan teman-teman atau motivasi teman-teman bahwa mulailah dengan hal berpikir positif. Apapun itu, cari hal yang positif. Kemudian berkaitan dengan komunikasi efektif. Saya pernah menyampaikan ke teman-teman juga bahwa ada 3 level komunikasi. Yang level paling rendah itu adalah kita membicarakan orang, rasan-rasan hibah. Lah, saya kayak gini, saya kayak gitu. Itu level komunikasi paling rendah. Sedangkan level komunikasi paling di tataran sedang itu kita membahas kejadian. Mungkin ada kejadian kecelakaan, mungkin kita membahas seminar, itu kejadian. Dan level yang paling tinggi adalah kita membuat orang berpikir. Itulah yang mungkin bisa mulai dilakukan teman-teman berkaitan dengan proses pembelajaran. Ketika teman-teman memimpin guru-guru, bagaimana apa yang disampaikan Bapak Ibu sekalian itu membuat orang berpikir. Dan kemudian saya juga mendorong untuk bangunlah komunitas. Kemarin saya waktu PI 3 itu ketemu teman-teman CKDP, ngobrol, dia mengeluhkan bahwa CKDP angkatan 4 Kabupaten Gerobokan sudah tidak ada actionnya lagi. Tidak ada komunitas, tidak ada pergerakan. Itu pantauan atau apa yang disampaikan dari teman-teman. Untuk itu, mari kita bangun komunitas, mulai jangan nanti setelah jadi guru penggerak, tapi bisa dimulai. Saya juga sudah memulai itu membuat komunitas guru bergerak, dan itu tidak diskriminasi karena anggotanya juga guru yang bukan CKP juga, dari guru P3K, dari guru WIATA yang berkenan, yang niatnya untuk bergerak sudah ada beberapa, tapi juga masih belum greget menurut saya, masih belum greget semangatnya. Tapi saya memaklumi mungkin karena masih banyak kegiatan, tetapi kalau kita bicara tentang orang pintar pernah menyampaikan bahwa berilah pekerjaan kepada orang yang sibuk, karena orang yang sibuk itu sudah terukur bisa mengatur waktu. Makanya jangan menjadikan alasan kesibukan teman-teman untuk tidak berbuat, untuk tidak bergerak. Sesibuk apapun bergeraklah. Nah, untuk komunitas ini monggo silakan bisa berimprovisasi atau bergabung dengan komunitas yang ada atau membuat komunitas. Baru saya hanya memancing sebenarnya untuk komunitas guru bergerak. Saya berharapan nanti juga akan ada tongkat estafet saya serahkan, karena saya juga habis ini mungkin ada PR-PR besar lagi yang harus saya lakukan di komunitas yang baru juga. Mungkin beberapa teman juga sudah tahu, dan kemarin saya sudah diselamati oleh banyak orang, termasuk pertama Pak Sekdin, kemudian Pak Kabit, dan teman-teman banyak menyelamati bahwa saya sudah dapat rekomendasi dari Dirjen GTK, Kemendikbudristek, berkaitan dengan direkomendasi untuk menjadi penilik sekolah. Artinya nanti saya juga tetap, karena guru bergerak ini saya nanti harapannya teman-teman ketika ada yang meneruskan itu tidak hanya guru di pendidikan formal, pamong belajar pun bisa bergabung. Yang penting ada niat untuk sama-sama bergerak. Nah, harapannya ke depan komunitas ini kan untuk
menguatkan leadership teman-teman yang laksanakan FGD, workshop, seminar, hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Kita banyak narasumber, teman-teman pengen taruhlah seperti ini Pak, ayo kumpul daring, aku pengen pengalaman Pak Sekda dalam berkaitan dengan leadership, atau Pak Patmo BKPBD, itu nanti saya bantu fasilitasi, beliau welcome, atau Pak Anang calon Sekda, atau sekarang ini Pak Heru itu asisten 2, ini nantinya jadi ketua di masih bisa didengar ya? Masih tapi suaranya kecil Pak. Oke, ya jadi Pak Heru itu nanti ketua Dewan Pendidikan. Kita harus membangun sinergi sama termasuk Dewan Pendidikan, kemudian sama KPP. Dengan cara apa? Dengan cara meminta beliau menjadi narasumber kita, berbagi pengalaman. Dan dengan jejaring itu kita nanti akan, kalau Dewan Pendidikan kita bisa mengeluhkan mungkin melalui beliau, karena di asisten 2 itu mengelola anggaran bupati setahun 10M. Itu 10M itu dari bupati itu diserahkan, dikelola oleh asisten 2. Untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak tercover di APBD. Jadi itu dana taktis. Jadi makanya ketika ada sekolah runtuh, kemudian masuk media, langsung bisa dibangun. Beda kalau tidak darurat ya. Kalau tidak darurat itu kan harus perencanaan, masuk ke APD dulu, kemudian digodok DPR, jadi tahun berjalan. Nah, tapi kalau memang darurat, itu melalui komunikasi bisa ada anggaran standby dari bupati langsung, tapi lewat asisten 2 itu untuk segera dieksekusi karena memang alasannya karena darurat. Nah, kalau kita tidak membangun komunikasi dengan Pak A selaku Dewan Pendidikan, kita taruhlah kita nanti komunitas kita ingin beliau menjadi narasumber bicara tentang pendidikan. Itulah cara membangun komunikasi dan akhirnya sama-sama menguntungkan kita. Dan nanti teman-teman juga segera bisa menginventarisir yang jadi kepala sekolah ketika sekolahnya masih rusak. Sebenarnya telat, kemarin saya ada kuota 5 sekolah, per sekolahnya 2 gedung, tapi waktu masih belum SK, kepala sekolah belum turun karena Februari kemarin kan sudah harus rencana itu harus masuk SIPD ya, sistem input pemerintah daerah, jadi sudah diinput Kemendagri ya, APBD itu ya Februari sudah dimasukkan rencananya ke Kemendagri per item detail pada pembangunan sekolah dan apa-apa itu sudah jadi itu yang kemudian informasi berikutnya berkaitan dengan pengawas sekolah. Pengawas sekolah ini juga informasi terakhir, ini juga akan diambilkan dari guru penggerak. Artinya apa? Artinya saya ingin teman-teman CGP ini benar-benar serius dalam melaksanakan, menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Karena nantinya kebutuhan pengawas sekolah ini diambilkan dari guru penggerak. Normatifnya seperti itu. Tapi saya juga baru memperjuangkan buat kajian bahwa pengawas juga bisa diambilkan dari pengajar praktek. Dari teman-teman pengajar praktek. Tapi kan teman-teman pengajar praktek sendiri dari angkatan 7 ini banyak dari swasta. Hanya satu kalau dari Pak Supri ya, Pak Joko sama Pak Joko ya, Pak Joko dan Pak Joko. Nah, artinya apa? Nantinya kami juga akan berani memberikan rekomendasi karena di akhirnya nanti kami juga akan minta laporan ke semua teman-teman PP bagaimana CGP-nya masing-masing, CGP-nya seperti apa hasilnya. Kita akan berani mengeluarkan rekomendasi kalau memang ada rekrutmen pengawas sekolah. Karena apa? Nantinya pengawas sekolah itu teman-teman guru penggerak ini tetap akan bersaing karena kebutuhan kepala sekolah, pengawas sekolah kan tidak seperti kepala sekolah. Ketika syaratnya adalah puluhan, berarti kan teman-temannya akan menjadi kompetisi
secara fair. Nah, siapa yang menentukan? Itu kebijakan. Tentunya subjektivitas lagi. Ketika syarat normatif, syarat administrasi sudah sama-sama, berarti kan mungkin dari Korwil, mungkin dari Dewan Pendidikan. Nah, kami nanti akan berusaha juga mendorong, merekomendasikan CGP yang menurut kami memang pantas layak jadi pengawas sekolah. Itu ikhtiar kami, niat kami setidaknya kami ikut mendorong supaya pendidikan di Grobogan lebih baik dengan cara-cara. Rekomendasi itu kan bisa dipakai, bisa tidak, tetapi ya kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa. Tetapi itu adalah upaya kami. Kalau nanti, karena informasinya juga nanti Oktober itu akan dibuka juga, mulai akan ada rekrutmen pengawas sekolah karena memang sudah urgent banget. Kemarin penilai itu kebutuhannya 18, akhirnya yang banyak yang usianya lebih 4 bulan kemarin ya nggak bisa, hanya 4 yang direkomendasikan termasuk saya. Jadi kalau penilai pengawas itu nanti kan ya memang yang pertama grade 1 itu kan yang masuk nominasi itu kan kepala sekolah di sekolah penggerak. Tetapi usianya kepala sekolah di sekolah penggerak itu rata-rata usianya sudah lebih dari 55. Jadi sudah nggak ada lagi, sudah habis, kami sudah cek, nggak ada kepala sekolah di sekolah penggerak yang usianya di bawah 55. Jadi nanti ya kembali teman-teman ini berpotensi, berpeluang menjadi pengawas sekolah. Artinya apa? Artinya untuk pendidikan ini memang harus dilaksanakan dengan baik. Tadi teman-teman PP memiliki komitmen, intinya yuk kita pro CGP Grobogan, kita akan bantu semaksimal mungkin selama itu memang bisa diupayakan. Tapi tolong teman-teman jangan gampangnya jangan karena proses harus dijalani. Dan yang kami harapkan nantinya pasca jadi guru penggerak ini, teman-teman ini melakukan aksi nyata dengan cara apa tadi? Tadinya melakukan komunitas tadi, dan terus belajar, melakukan FGD, seminar, supaya kayak seperti ini gampang sebenarnya. Maksudnya kan tidak menyita waktu banyak, malam pun bisa. Nah, untuk itu kami juga akan menyampaikan bahwa ternyata kami pantau ini di CGP Angkatan 7 ini ternyata belum ada koordinatornya. Artinya juga ini perlu. Karena apa? Karena kemarin itu kan ada usulan bahwa biar tidak terkotak-kotak, per kelas seragamnya beda, itu ada yang mengusulkan dari CGP itu ingin seragam, ada memiliki seragam sama yo CGP yo PP, jadi ketika nanti loka karya itu yo wis podo seragamnya sama. Terus kemudian kami juga di internal PP sendiri itu sebenarnya juga tidak berharap teman-teman CGP itu terus beri seragam, ganti loka, ganti seragam, kemudian memberikan PP. Kita juga sebenarnya mau melarang, tapi mosok ya melarang orang berbuat baik. Cuma itu menjadi keprihatinan kami. Jangan. Jadi untuk seragam ini kami setuju. Cuma nanti dikoordinir saja dari teman-teman CGP itu dibentuk kepengurusan atau apa seperti di PP ini. Kemudian yang menjadi inisiator seragam ya teman-teman CGP, monggo. Nah, teman-teman PP ini nanti yuk bayar, teman-teman ini sampaikan saja kata PP-nya, Bu, akhirnya nanti seragamnya ini, bayar ini. Jadi teman-teman ini, teman-teman PP nanti ikut memberikan kontribusi, membayar juga. Tidak ada yang istilahnya diberi atau gratis. Nah, untuk seragam nanti memang ada teman kita, Bu Elis itu pernah menghubungi saya, karena beliau bergelut di bidang usaha seperti itu, ya monggo nanti kalau memang harga dan modelnya cocok, ngapain kita cari orang lain kalau ada teman kita memang bisa membuat. Nah, itu poinnya dari keseluruhan di komunitas ini memang saya harapkan bisa solid, kompak, tidak hanya di pendidikan ini, nanti ke depan terus
bersilaturahmi, berbagi, sama-sama mendukung ya, support, jangan pelit ilmu. Mari kita berbagi, nanti kemudian itu pasti kita dapatkan kalau kita niatnya berbagi. Kemudian dari komunitas nanti CGP yang PP-nya mungkin bisa dilibatkan sebagai penasihat atau apalah. Itu nanti mungkin seandainya ada usulan nanti piknik bareng atau refresh atau bahasanya gathering ya. Setelah pendidikan ini selesai ya monggo. Yang menjadi inisiator ya CGP. Jadi kita manut ya, Pak, CGP-nya harus mempunyai usulan dan kalau bisa PP-nya tinggal ngiyani dan itu ya harus dibebani, jangan digratisi. Jadi bareng-bareng sama-sama. Itu nanti monggo. Kalau di PP kita sudah tiap bulannya sudah mengumpulkan kas, jadi nanti memang ada tujuannya itu nanti untuk ya istilahnya refreshing lah. Refreshing atas keberhasilan tugas mengemban amanah menjadi PP inilah. Kalau ini CGP bisa bareng-bareng kan keren. Nanti seragam, kemudian di mana itu menunjukkan kekompakan dan eksistensi kita. Kalau urusan wisata, travel ini Mas Sekretaris PP ini juga ahlinya. Beliau juga bergelut di bidang biro wisata ya, biro wisata nanti juga bisa komunikasi pakai birunya Pak Agus. Pokoknya selama ada teman kita yang bergelut di bidang apa itu, kalau bisa kita berdayakan, kita gunakan. Dan itu pun dengan catatan selama harganya ya cocok, fasilitasnya ya oke. Tapi dikomunikasikan yang awal itu ya memang harus teman dulu. Kalau memang wis gak masuk, harganya kemahalan ya kita silahkan kita ambil dari luar. Mungkin itu dari saya banyak bicara, mungkin banyak salah. Pada intinya PP di Kabupaten Grup bukan komitmen untuk terus mendorong CGP mendapatkan hasil yang maksimal dengan catatan ya CGP-nya memang pantas mendapatkan hasil yang maksimal. Sepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Ikan hiu minum cium mutah-mutah, matur thank you, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas refleksi dan penguatannya, juga tambahan-tambahan lainnya. Ini untuk masalah seragam kita bahas di sini atau nanti aja Pak Edi? Pak Agus. Kita kembalikan ke CGP. Minta waktu sebentar Pak Agus. Mohon maaf. Oke, monggo. Ya, terima kasih Pak Agus. Langsung saja Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi sangat setuju, dan kami atas nama teman-teman CGP Kabupaten Grobogan khususnya mengucapkan selamat kepada Pak Edi ya, karena atas rekomendasinya yang jelas panjenengan tidak lama lagi atau bahkan mungkin sudah dilantik menjadi pendidik sekolah ya Pak. Selamat. Terkait dengan apa yang Pak Edi sampaikan tadi, jujur saya juga secara pribadi dan ini juga kata hati teman-teman ini menyetujui juga untuk seragam, karena betul Pak Edi bahwa selama ini ketika kita melaksanakan kegiatan lokal itu kita itu kayaknya itu gimana ya, ada Instagramnya seperti ini seperti itu. Nah saya betul teman-teman itu ada yang berceloteh ketika kita sholat bersama-sama di masjid, di musola itu menginginkan seragam yang sama. Nah tadi Pak Edi sudah menyampaikan bahwasanya bagaimana terkait dengan seragam dan kegiatan selanjutnya itu piknik dan lain sebagainya. Kami sangat menyetujui itu. Namun Pak Edi, tolonglah kami difasilitasi agar harapan untuk membentuk kepengurusan yang Pak Edi harapkan, yang BP harapkan ini bisa terwujud dan terrealisasi demi kebaikan bersama, khususnya adalah CGP Angkatan 7. Nah, monggo Pak Edi, intinya kami siap, waktunya kapan, entah pada saat kegiatan PI, kegiatan lokal maupun pada
kegiatan-kegiatan seperti ini, saya istilahnya mohon bantuan Pak Edi selaku koordinator PP dan untuk bisa memfasilitasi tentunya dengan PP. Demikian Pak Edi dan terima kasih waktunya Pak Agus Trun. Suwun Pak Eko. Monggo Pak Edi sing ditanggapi betul Pak. Oke, nggih. Jadi mungkin lain waktu ya, maksudnya ini kan juga sudah malam, nanti tetap kita diskusikan lagi berkaitan dengan memfasilitasi kepengurusan ya tadi yang disampaikan Pak Eko ya, bukan menjadi komunitas. Coba nanti kita diskusikan sama teman-teman PP juga dulu, terus kemudian nanti kita sampaikan kita akan melaksanakan Zoom seperti ini. Jadi jangan Zoom seperti ini jangan jadikan beban. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman ada acara, ada halangan, mungkin nggak ikut nggak apa-apa. Jadi ketika nanti PP PP sering ngajak Zoom, jangan jadikan beban. Artinya berpikir positif saja, ada kemanfaatan di balik pertemuan-pertemuan seperti ini, pasti ada manfaatnya. Mungkin itu Pak Eko, nanti kita akan diskusikan sama teman-teman PP berkaitan dengan keinginan dari Pak Eko. Kita akan fasilitasi kepengurusan ataupun komunitas di CGP ini. Terima kasih. Itu Pak Agus. Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Edi. Niki cukup Pak Edi nggih? Yes, cukup. Cukup nggih. Cukup Pak Edi. Karena waktunya sudah malam, sudah jam 10 malam, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ke teman-teman PP dan teman-teman CGP sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Zoom meeting ini. Semoga pertemuan pada malam hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Mungkin ini saya ajukan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.